Bacaan Al-Quran itu punya ruangan-ruangan dalam sekali. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Ini merupakan ayat-ayat Allah bagi orang yang ulul albab, yang punya pikiran, yang kalau berdiri ingat Allah dan merenungkan ketika zikir sambil berdiri, duduk berbaring. Wa yatafakkaruna. Tafakur. Ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kalimat subhanaka itu muncul karena renungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, salat adalah zikir akbar. Zikir akbar itu apa yang dimaksud dengan zikir akbar? Karena dalam salat itu ada bacaan-bacaan tasbih, ada bacaan takbir, tapi juga ada bacaan Quran ya Ustaz ya? Ya. Nah ini apa yang disebut dengan zikir akbar dan apa kaitannya dengan harus baca Quran juga Ustaz? Betul. Jadi Quran itu disebut az-zikra. Zikir juga. Zikir juga. Peringatan kan gitu. Iya. Nah, peringatan tentang kebaikan, tentang keadaan surga dan neraka. Iya. Nah, itu kalau kita hayati bacaan itu akan berpengaruh terhadap yang baca. Misalkan Rasulullah pernah menangis ketika beliau membaca Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Saya perhatikan ayat ini menarik. Kenapa Nabi menangis? Lima tabki ya Rasulullah, kata Bilal. Jadi beliau mengatakan, fawailu liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Ancamannya ngeri sekali gitu. Celaka gitu ya? Celakalah orang yang baca Quran yang tidak mentafakurinya. Ini penting. Kenapa ayat Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sholatnya itu harus baca Quran. Dan bacaan Quran itu harus ditafakuri. Agar engkau masuk dimensinya. Dimensi cinta, dimensi kerinduan, itu namanya dimensi. Dimensi mencekam. Ketika baca Al-Zalzalah itu mencekam gitu kan. Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah itu mencekam. Jadi ada dua keadaan Nabi ketika sholat. Ketika ia mendapatkan rahmat, jadi ayat tentang rahmat, yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Nabi itu tersungkur sujud. Yakhiruna lil adqan yabkuna, tersungkur sujud, sujada wa bukiya, sujud lalu menangis. Artinya pengaruh terhadap dimensi ruh. Kalau nggak ada dimensinya, flat, kosong. Kita baca biasa ya, Al-Qurannya ya kosong. Nah, ini maksudnya kenapa saya masuk ke dalam bacaan Al-Quran itu punya ruangan-ruangan dalam sekali. Jadi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Nah, Nabi mengajak tuh dengan ayat itu kan. Dan perkisaran langit dan bumi, siang dan malam. Kan diajak kita berjalan-jalan itu kan itu. Yeah. Atau inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Ini merupakan ayat-ayat Allah bagi orang yang ulul albab, yang punya pikiran. Siapa yang punya akal pikiran itu? Yang kalau berdiri ingat Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan merenungkan ketika zikir sambil berdiri, duduk berbaring. Wa yatafakkaruna. Tafakur. Ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kalimat subhanaka itu muncul karena renungan. Makanya fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Maka celakalah orang yang baca Quran itu yang mentafakurinya. Makanya saya bilang, ini ada dimensi-dimensi kalau kita masuk itu tamasya rohani. Kadang kita dibawa ke dimensi alam neraka sehingga
mencekam, Nabi itu menangis sejadi-jadinya, gitu kan? Tiba-tiba Nabi dikasih kebahagiaan, sangat bahagia ketika ngomong ke surga ya? ngomongin surga. Itu di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan di situ. Begitu jelasnya pembahasan di situ, bisa dibuka di situ. Terutama di surat Az-Zumar 22 dan 23 itu bisa dijelaskan di situ. Makanya semua sahabat-sahabat itu semua meleleh air matanya, menangis karena baca Quran tadi, karena punya dimensi. Nah, salahnya kita bertahun-tahun kita nggak memiliki dimensi, karena dimensi ruhnya kita tidak pernah diajarkan. Kepada siapa kita pernah belajar? Itu pertanyaannya. Paling kita ngerti bahasa Arab, kan gitu. Paling kita ngerti tafsirnya. Tapi walaupun ada tafsir, tapi kita nggak nyangkut ke batin kita itu. Nah itu yang barangkali. Bagaimana kita memasuki ayat-ayat itu? Contoh kita misalkan memasuki Al-Fatihah dulu deh. Umul kitab ya? Umul kitab. Al-Fatihah kita baca. Itu dimensi cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama bacanya orang biasa. Memuji sang kekasih. Memuji yang kekasih, memuji Allah, mengagungkan, menyanjung. Lalu dengan itu, dengan keramahan hati, dengan mesra, yang mengatakan iyyaka na'budu. Wih, itu kemesraan yang sangat tinggi dari seorang hamba. Bukan hamba sahaya seperti hamba sahaya di sebuah kerajaan. Bukan, itu kan mencekam. Hamba sahaya di kerajaan itu kan orang mencekam sekali. Ini enggak. Hamba sahayanya Allah itu Penuh cinta. penuh cinta. Jadi makanya orang khusyuk itu wajahnya penuh cinta. Mencintai tuannya ya. Sangat Mencintai Allah, mencintai Sang Pencipta. Nah itu baru cinta itu sudah punya dimensi penyanjung, pengagung gitu, pengagung Allah itu kan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia minta tolong dengan mesranya. Kemudian minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi bacaan. Qul huwallahu ahad. Itu kalau kita baca benar, Qul huwallahu ahad. Itu terkunci. Kan kita suka goyang tuh. Tergoyang tuh. Jadi tauhid kita itu tergoyang. Dari mana ketahuan kita tergoyang? Ada masalah kita goyang kok. Berarti bacaan Qul huwallahu ahad kita itu enggak seperti waktu perang Badarnya Rasulullah bersama sahabat. Kenapa? Kok guncangan jiwa mereka menghadapi kematian dan peperangan itu. Maka ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itu dengan gembira. Qul huwallahu ahad. Enak. Bergantung sama Allah. Katakan Qul huwallahu ahad. Allah Esa. Allahus samad. Nah ini. Ini pegangannya. Hari ini, waduh, ini kalau bisa kita kunci habis nih. Allah ahad, Allahus samad. Samad. Tempat bergantung. Tempat bergantung saya. Dari apa sih? Dari persoalan. Dari apa sih? Dari kegelisahan, dari ketakutan, dari pikiran yang sempit, dari yang otak kita kadang ke sini, kadang ke sana, keguncangan. Sampai dikuatkan tauhidnya itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga tidak ada dua Tuhan itu. Kadang-kadang kita tidak merasa punya Tuhan dua, tiga. Tanpa sadar, orang musyrik itu menduakan, mentigakan, meempatkan. Ada percaya pada Allah, tapi juga percaya kepada makhluk-makhluk yang dianggap Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kalau orang terlalu Bahkan bergantung, arbaban min dunillah. arbaban min dunillah. Arbaban min dunillah. Rabb selain Tuhan gitu. Walaupun itu manusia ya. Oh, itu manusia gitu. Tanpa sadar. Di sini tanpa sadar. Begitu, maaf. Ketika kita gelisah, tidak punya uang, langsung otak kita itu kemana-mana. Kita lupa. Falyabudu rabb hadzal bait. Dimensi lagi. Maka sembahlah yang memiliki rumah ini. Siapa? Allah.
Siapa dia? Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu indahnya dimensi-dimensi Al-Quran itu. Jadi kita setiap baca Quran itu, jadi kita nggak seperti kita selama ini Allah, 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 Allah. Makanya dia berguncang-guncang badannya. Allah, 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 goyang-goyang. Karena nggak punya dimensi. Kalau kita membahas zikir dengan dimensi Al-Quran itu, banyak dimensinya ya? Dimensinya. Ada dimensi duniawi yang tadi soal orang kelaparan, Allah yang memberikan makan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Orang yang ketakutan, Allah yang menenangkan, memberikan keamanan. Maka Ya. sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini, Baitullah. Siapa dia? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dia yang memberi makan kamu dan ngasih perlindungan dari rasa takutmu. Ya, kita itu hidup kan cuma dua. Lapar dan takut. Iya. Ya kan? Dari aman. Jadi kita ketakutannya dari kelaparan dan ketakutan dari persoalan hidup dan keamanan. Keamanan. Mara bahaya. Dua itu hidup kita itu diancam oleh itu kan itu. Nggak makan sama ancaman hidup kita itu. Baik itu di keluarga, di lingkungan, di masyarakat. Maka di situ letakkan di situ. Jadi ayat itu kita dibawanya, wah asik. Tapi masalahnya iman apa enggak? Nah, itu. Makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maksudnya orang beriman itu sebut nama Allah. Wajilat qulubuhum. Ini tanda keimanan itu di situ. Wah, indah sekali memasuki wilayah dimensi. Itu kayak tamasya. Kayak tamasya. Kita ngomong ini aja nih. Tamasya, ya Allah, getarannya terus berkembang itu. Coba ayat apa lagi yang paling kita rasakan? Al-Insyirah misalkan. Kan orang yang lagi kesulitan nih sekarang lagi pandemi. Allah menyebutkan inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Jadi ketika ada kegelisahan nanti ada penyelesaiannya. Sampai insaraha wan fasah. Idza dakhala nurul qalba. Kemudian apabila nur masuk dalam hati, insaraha wan fasaha. Situ ada kelapangan. Bagaimana harus merasakan itu? Jadi taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kita dibawa lagi. Bergetar kulit kita. Oh, enak baca Quran itu. Kok nggak bergetar saya ya kan itu. Wah, ini kenapa ini? Berarti kita nggak masuk ke dimensi ruh. Jadi wajib saudara paham dengan makna-makna dalam Al-Quran. Wajib ya. Walaupun nggak ngerti artinya, ayat itu unik. Katalah orang belum mampu untuk memahami arti kan. Belum mampu tetap artinya. Talinu juluduhum. Tetap. Kalau orang beriman. Misalkan gini, Alif Lam Mim. Kan nggak ngerti artinya kita itu. Tapi menggetarkan ya. Akan menggetarkan. Alif Lam Mim kan ayat. Iya. Iya kan? Tidak ada artinya. Tidak ada, nggak ngerti artinya itu. Hanya Allah yang Ya kan? Maknanya apa nggak ngerti. Tapi itu Allah itu berfirman kepada Rasulullah. Firman itu jika disebut nama Allah, disebut Al-Quran, itu Alif Lam Mim itu Quran. Maka wajilat qulubuhum, bergetar hati orang beriman itu. Kan aneh. Loh, kenapa bisa begitu? Ketika Allah turunkan firman kepada Nabi, Nabi bergetar. Getaran itu bukan suara. Getaran itu bukan huruf. Getaran ya. Sama dengan cinta. Cinta itu bukan suara, bukan huruf. tapi rasa ada dalam dalam hati. Contoh, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan cinta, rasa cinta itu ya Allah. Baca Quran itu kayak mengingat suasana Allah nurunkan cinta. Ketika saya ingat ayat itu, maka cinta itu turun dari Allah.
rasa cinta. Saya ulang lagi bacaan itu. Ketika saya baca ulang lagi ayat itu, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Saya kepengen dapat cinta dari Allah itu, yang menghiasi hatiku berupa keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra, sampai melihat hati gitu. Allah lepaskan ilaikumul kufra, kekufuran dalam hati hilangkan. Kemudian terasa tuh. Nah, suasana batin ini yang kita rasakan, kejahatan kita dicabut oleh Allah karena sebab Allah turunkan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Kita baca Quran ya. Kalau imam kita baca seperti itu, kita dengar itu, wah nggak kuat itu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ini biasanya orang umrah minta doanya ini kan, minta umrah ya. Jadi, ya Allah, ini kita coba menghayati bacaan ini, kerasa nih. Tetapi Allah turunkan rasa cinta mengalir berupa keimanan, kecintaan dalam hati. Ketika cinta masuk di hatimu, wah hiburannya begitu, menarik ya. Ku ambil kata Allah, wa karraha ilaikum kufra. Kamu dikasih rasa benci kepada kekufuran. Kalimat wa karraha kalau di saya, bagaimana Allah mengambilnya, kekufuran, kefasikan. Jadi tidak ada lagi niat untuk berbuat jelek, itu sudah nggak ada, hilang. Kan habbaba. Kalimat walakinnallaha habbaba itu kayak gini. Hati kita kotor nih. Tiba-tiba Allah kasih buka hati kita tuh. Hidayah. Dimasukkan rasa cinta yang lepas dong bencinya. Lepas dong kekafirannya, kekufurannya, kefasikannya. Kan lepas otomatis. Orang yang sudah lepas kekufuran fasiknya, tenang bersama Allah itu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin itu. Nah itu. Jadi ketenangan itu yang kita dapatkan. Itu yang mesti Quran itu ya luar biasa. Saya suka lagi ketika baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Ini malikin nas ilahin nas. Mesra banget. Bergetar tadi. Iya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Karena ini yang sering terjadi terhadap diri kita itu. Kita baca itu diulang-ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja, penguasanya manusia, yaitu Allah. Ilahin nas, ilah, Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhannya manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Berlindung dari alladzi waswisu fi sudurin nas. Berlindung dari was-was ini ya, hati yang setiap hari begini nih, yang nggak tenang oleh persoalan hidup segala macam. Apa was-wasnya apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada kalanya jin masuk ke situ. Wan nas, nas juga begitu. karena setan dari kalangan manusia dan jin ya. Dari jiwa kita sendiri. Jiwa kita sendiri. Nah, Maksud jiwa sendiri kita ya. Jiwa kita. Kan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha. Kita punya ilham fujur. Was-wasnya diri itu lebih ngeri sekali itu. Nah itu. Insyaallah. Ini sungguh ya, saya jadi sungguh beruntung saja orang yang tadi Allah tanamkan cinta dalam hatinya saja. Iya. Sungguh beruntung. Dan siapakah yang beruntung itu, Ustaz? Iya tadi. Allah berikan rasa cinta. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lagi-lagi orang lagi khusyuk. Khusyuk yang takut pada Allah. Hanya orang takut. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan di ayat itu pertama kali sholat ada yang disebutkan. Sholat disebutkan gitu loh. Ya. Ya itulah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita sendiri sebenarnya. Ini kan tadabbur untuk kita pribadi, saya sendiri, untuk Kang Haulis dan teman-teman kita semuanya. Masya Allah, Ustaz. Ustaz,
kan kita baca Quran juga di luar sholat gitu ya. Iya. Ketika membaca Quran, ini mungkin tip dari Ustaz sendiri nih. Kan ada terjemahannya. Yang paling efektif ketika baca Quran kemudian terjemahan atau bagaimana, Ustaz? Mungkin supaya tadi Allah menanamkan getaran wajilat qulubuhum itu, Ustaz. Berbagai macam cara untuk bisa memahami. Sebenarnya kalau kita tidak mengerti artinya, itu sudah dapat berkah. Berkah itu apa sih? Gitu. Barokna haulahu. Ruangannya itu dikasih barokah, dikasih ketenangan. Tenangan itu nggak ada tulisannya, nggak ada hurufnya. Kemudian orang baca Quran walaupun nggak ngerti artinya, kalau syukur bisa ngerti artinya, kan gitu. Iya. Karena Quran itu kan sulit sekali untuk diterjemahkan, apalagi yang udah berat-berat nih. Iya, mutasyabihat nih. Mutasabihat, muhkamat, kan gitu kan. Iya. Jadi sulit sekali. Hanya orang beriman, ya, Masya Allah. nggak apa-apa ya, saya senang ada suara guntur gini nih. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ya, senang-senang ada guntur. Menarik buat saya. Iya. Jadi tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Wah, itu jadi pelajaran. Masya Allah. Tilka ayatullah, itu ayat-ayat Allah. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Ayat Allah itu banyak. Kauniyah sama kembali Jadi- saja nih. Masya Allah. Membaca Quran tadi, Ustaz, supaya menggetarkan walaupun tidak paham dengan maknanya, karena di dalam Al-Quran itu kan banyak makna-makna yang mutasyabihat ya. Kita bicara kalimat ayat misalkan Yasin, Gak paham. Alif Lam Mim, apalagi ayat-ayat tentang bagaimana suasana di surga kita nggak ngalami, suasanya ada di alam azali, misalkan alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita juga nggak ngerti artinya, gimana sih musyahadah dengan Allah pada saat itu, misalkan. Sebenarnya untungnya kita Quran begini, Quran itu jadi setiap apa yang kita bicarakan sekarang nih itu memiliki getaran. Karena ayat Allah Iya. itu getaran itu sendiri. Ini misalkan tumbukan sebuah benda, deng gitu, dan itu ada getaran di sana. Iya. Misalkan televisi dipancarkan dari satu tempat, frekuensinya dia punya getaran. Tidak ada suaranya itu, tapi bisa ditangkap, ya kan? Iya, Bisa ditangkap oleh frekuensi yang sama sehingga muncul radio, televisi atau handphone. Ya, ya. Tidak ada suaranya, Tapi harus frekuensinya sama. frekuensinya harus sama. Oh. Jadi ketika Allah berikan frekuensi kepada kita, kepada hati yang jernih, maka kita paham aja. Contoh gini, binatang itu ngerti bahasa apa sih? Kok bisa ngajak teman-teman yang jauh? Iya. Semut kan? itu kan, semut ada Iya makanan, kan? ngajak temennya. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah berikan wahyu kepada lebah. Nah itu maksud saya. Lebah itu bisa menginstruksikan dari mulai ratunya sampai seluruh anggotanya, pasukan-pasukannya untuk mencari makanan ke sana, untuk ke sana, memerintahkan semuanya pasukannya, begitu dia berang bisa berang bersama. Iya. Gini membersihkan. Pakai apa dia? Pakai wahyu. Wahyu itu apa sih? Gak ada suaranya itu. Ya kan kita dengar cuma kan gitu, taunya padahal itu kan bunyi kepak dari sayapnya sebenarnya. Kan gitu. Sama dengan binatang yang lainnya, gitu kan? Itu mempunyai getaran-getaran yang bisa ditangkap. Maka sama. Kalau sekarang Kang Holis dengan saya misalkan, kita punya batin yang punya getaran, saya punya getaran, punya frekuensi yang sama, kita bisa ketemu di situ. Nggak ngomong Kang Holis, tapi ada getarannya. Iya. Kan gitu. Sama anak kita nggak ngomong, tapi kita memiliki getaran. Makanya dalam ilmu pendidikan juga sama, penting. Kita punya pesantren, ngeri-ngeri sedap ini. Ratusan. Iya kan? Ini bisa frekuensi, kalau nggak sinkron bisa bahaya anak-anak ini. Sementara mereka dari orang tua yang berbeda-beda. Bisa nggak saya mengajak mereka ngajak ke Quran sehingga getarannya sama? Menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi dengan Quran. Tujuannya mondok ke sini kan bisa menyamakan frekuensi dengan Quran. Ini kalau kita sampai di rumah nggak diajarin Quran di rumahnya, ngeri juga kan itu.
Sementara anaknya sudah frekuensi sama dengan Quran, dengan ustadznya udah frekuensinya sama, salatnya udah sama, getarnya sama, Quran dibaca setiap hari, maka di situ getarnya akan sama. Makanya tanda-tanda keimanan ini kan, makanya keimanan itu kan bukan suara. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Nah, dibacakan disebut nama Allah. Allah. Kan disebut nama Allah. Wajilat qulubuhum. Nah, frekuensi getaran Allah terhadap anak dan dibacakan Quran, maka bertambah getaran itu. Zadathum imanan, bertambah getaran iman itu. Itu. Ini berpengaruh. Ini anak-anak saya santri di belakang rame. Ya tadi, biarkan mereka suasana rame, suasana bahagia. Kebahagiaan itu nggak ada tulisannya juga, karena Quran itu sangat penting. Nah, dibacakan kepada mereka tuh, kita baca rame-rame lah. Setiap maghrib kita baca, setiap subuh anak-anak baca Quran. Karena dalam rangka menyamakan frekuensi tadi. Frekuensi tadi, dimensi-dimensinya tadi. Itu. Jadi kalau kita ingin tadi wajilat qulubuhum itu harus Allah menyampaikan firman-Nya dalam Al-Quran, supaya tertangkap dengan jiwa kita yang harus disamakan dulu frekuensinya. Jadi walaupun mutasyabihat, ya kan? Kita kan taunya muhkamat saja. Yang mutasyabihat kan susah kita menerjemahkannya. Iya. Allah di langit, Allah di bumi, wah pusing kita dengerinnya kan itu. Jadi perdebatan. Itu karena tadi, karena tidak menggunakan getaran iman tadi, sehingga perdebatan itu sampai ribet banget. Fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana kan Al-Quran semua ini gimana menerjemahkan? Waduh, ribut. Allah dekat Allah dekat leher. Diurat leher, nanya begini. Wah, Muhammad, anak kecil gimana? Cukup diajarkan Allah fis sama. Wah, debat soal fis sama. Nah, ini. Jadi kayak anak kecil. Kayak anak kecil. Harusnya pinter sebenarnya. Ngerti Quran tuh mestinya pinter. Nggak heboh kayak sekarang kita dengar gitu. Saya malu kadang-kadang. Ini kalau orang tahu gimana? Saya lagi rame bumi datar gitu. Bumi datar. Mumet takut dengerinnya gitu. Mumet udahlah terserah aku. Jadi nanti ditertawakan banyak orang gitu. Jadi kebodohan kita jangan sampai kelihatan lah gitu loh. Kalau bodoh aja, kita ngeri juga gitu loh. Jangan sampai kita Quran menjadi guyonan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, betul. Karena bodohnya kita sendiri gitu loh. Sementara orang-orang barat ngelihat kita itu ya Allah kan gitu. Sampai orang kafir bilang ya Allah. Orang kafir. saking gemesnya gitu. Saking gemesnya ke orang Islam. Tapi mereka bangga aja, biar aja mereka bodoh gitu. Berantem sama-sama. Berantem masing-masing gitu. Udahlah, kita bahas Quran, kita cahaya yang adalah hati kita itu yang kita bisa merasakan. Ini surat cinta ke Quran itu sebenarnya. Quran surat cinta. Surat cinta. Kadang nggak logis cinta itu. Dikasih bunga, kan untuk apa? Dimakan juga kan? Enggak kan itu. Dikasih bunga tanda cinta. Tulisan love itu tanda cinta. Tapi seneng banget itu. Gimana dong kayak gitu? Kalau pakai logika, gue nggak mau dikasih gambar gitu, apalagi bunga. Kalau perlu bunga sepatu, bunga apa lagi, bunga bangke. Itu aja paling itu. Jadi sebenarnya kita harus untuk bisa merasakan firman-firman Allah dalam diri kita itu, kita harus menyamakan frekuensi dulu. Iya. Tadi yaitu yang disebutkan oleh Ustadz, harus khusyuk ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Diperlukan kebersihan jiwa. Kalau nggak bersih jiwanya, baca Quran tertutup. Sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya. Hati itu terus berzikir, bersih jiwanya. Jangan ada syirik, dengki. Sama Allah itu terus, sama Allah itu ma'rifat setiap saat. Harus mujahadah terus mujahadah terus, menghadap Allah terus setiap hari. Jangan terputus. Jadi jangan terputus, duduk begini tetap ingat Allah, berbaring ingat Allah. Jadi fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Ini yang kita pertahankan. Setelah kita salat, pertahankan tuh zikir kita. Zikir kita berdiri, duduk berbaring. Udah itu aja. Fa idza ma'nantum, apabila sudah dapat rasa tenang gitu. Fa aqimus shalah.
sholat lagi terus tanpa putus. Udah nggak usah ribut sudah. Jangan ribut. Jangan usah. Tugas kita hanya ibadah saja kepada Allah ya. Iya, udah nggak usah mikir aneh-aneh. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah salah satu zikir yang disebut adalah zikir akbar tadi. Karena dalam Al-Quran itu kita adalah firman-firman surat cinta tadi kata Ustaz. Surat cinta untuk kita untuk tetap beribadah, menghamba kepada Allah dan tetap istiqamah dalam jalan kebenaran saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi disebut oleh Ustaz punya frekuensi, terus melakukan tazkiyatun nufus ya Ustaz ya, menyucikan jiwa sehingga firman-firman Allah itu begitu menggetarkan diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.